Selamat malam. Kembali lagi kita di dalam ibadah keluarga. Ibadah pada hari ini adalah ibadah yang mengawali kegiatan ibadah di tahun 2021. Berharap ketika kita memasuki tahun 2021 ini, pada saat ini memasuki akan hari yang ke-20, kita tetap ada di dalam keadaan yang baik, juga ada di dalam sukacita. Oleh karena itu, di dalam sukacita, di tengah-tengah ibadah yang kita lakukan dalam keluarga kita masing-masing, kita mau merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, masih ada di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitabnya. Membuka Alkitab dan mempersiapkan Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Dan sekarang mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mau merenungkan firman Tuhan pada ibadah yang berlangsung di dalam ibadah keluarga ini. Memohon kepadamu ya Allah di dalam Roh Kudus untuk memampukan semua kami di dalam merenungkan firman Tuhan, menghayatinya dan kemudian melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar supaya dalam perkataan, sikap dan perilaku kami dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami. Berfirmanlah ya Allah, kami sudah siap untuk merenungkan, menghayati, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2021 terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-40 yang menyatakan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku,
tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema pada hari ini adalah tanda cinta Sang Roti Hidup. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa Yesus menunjuk dirinya sebagai roti hidup. Ayat 35 di dalam bacaan kita mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka itu orang-orang Yahudi, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Itulah yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat itu kepada orang-orang Yahudi. Dan di dalam bacaan kita dikatakan bahwa ada percakapan yang terjadi antara Yesus dan orang-orang Yahudi. Topiknya adalah tentang roti. Roti di kalangan orang Yahudi adalah makanan utama, makanan pokok. Makanan pokok mereka sehari-hari adalah roti. Sama seperti kita, kalau orang Indonesia, itu makanan pokoknya nasi. Kalau roti, banyak orang yang bilang, kalau roti nggak nendang. Nah, jadi pada konteks saat itu di kalangan orang Yahudi, makanan utama mereka adalah roti. Dan kalau kita balik lagi kepada kehidupan sehari-hari, membicarakan soal makanan memang menarik. Apalagi makanan yang enak. Terus sekarang ini kan begitu menjamur ya, begitu banyaknya orang yang membuat vlog yang kontennya soal makanan. Orang biasa, artis, membuat vlog tentang makanan karena banyak orang yang menonton, banyak viewersnya, dan bisa saja ketika menonton maka mau tergoda atau mau berusaha untuk mencoba makanan itu, sehingga memang banyak penontonnya kalau soal makanan. Namun kembali lagi kepada percakapan Tuhan Yesus. Dalam percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi ketika itu, percakapannya bukan hanya sekedar berbicara soal roti, selera roti yang bagaimana, atau roti yang enak itu didapat di mana, di daerah mana, di warung atau toko mana. Tidak hanya sekedar itu. Percakapan Yesus dan orang-orang Yahudi pada saat itu cukup serius tentang roti. Karena kalau kita tadi mengikuti bacaan Alkitab pada hari ini, percakapan yang terjadi dimulai dengan kesalahpahaman antara apa yang diucapkan oleh Yesus dan apa yang ditangkap atau yang dimengerti oleh orang Yahudi ketika itu. Mereka mempersoalkan Yesus yang memberi makan orang banyak. Kita mau melihat perikop yang sebelumnya, itu ada di pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mereka mempersoalkan Yesus yang memberi makan orang banyak dengan peristiwa pada zaman perjanjian lama. Peristiwa roti mana yang diberikan Allah di padang gurun.
Di kalangan rabi orang Yahudi, mereka percaya bahwa Mesias yang datang akan memberikan mana lagi kepada mereka. Nah, di sini orang Yahudi menantang Yesus untuk menunjukkan roti yang dari Allah, untuk membuktikan pengakuan diri Yesus sebagai roti hidup. Dengan demikian, tidak menganggap bahwa roti yang dimakan oleh 5.000 orang itu sebagai roti dari Allah. Sedangkan manna dianggap roti dari Allah dan itulah roti yang benar. Itu menurut orang Yahudi. Oleh karena itulah maka Yesus mau meluruskan kekeliruan mereka, meluruskan kesalahpahaman mereka. Dan kemudian Yesus menjawab, yang pertama adalah bahwa ini berkaitan dengan roti yang dari Allah itu, bahwa yang memberi manna pada zaman Musa itu bukan Musa tetapi Allah. Yang kedua, manna bukanlah roti Allah. Manna merupakan simbol roti Allah. Dan roti Allah yang benar adalah Yesus Kristus, yang turun dari sorga ke dalam dunia, yang bukan hanya mengenyangkan secara jasmani atau secara badani, tapi roti yang turun dari sorga ke dalam dunia itu, yaitu Yesus Kristus, memberi hidup, yaitu hidup yang benar dan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa hidup yang benar itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus jelas-jelas menunjuk dirinya sebagai roti hidup. Yang tadi sudah kita baca di dalam ayatnya yang ke-35. Yesus mau mengatakan, akulah roti hidup. Pernyataan Yesus memiliki makna sebagai berikut. Roti itu adalah makanan utama secara jasmaniah di kalangan orang Yahudi. Roti adalah makanan untuk dapat bertahan dan melanjutkan hidup. Yang kedua, tentang hidup. Yesus ingin menyampaikan bahwa hidup itu bukan hanya bernafas, menghirup dan menghembuskan nafas. Jadi bukan sekedar hidup, tapi Yesus ingin menjelaskan tentang hidup yang sebenarnya. Bahwa hidup yang sebenarnya adalah hidup dalam persekutuan Allah dengan manusia. Hidup di dalam relasi dengan Allah. Relasi yang didasari dengan keyakinan, kepercayaan, ketaatan, dan di dalam keyakinan, kepercayaan, dan ketaatan itu ada pengharapan. Dan itulah iman. Relasi ini terjadi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Relasi Allah dengan manusia, perantaraannya adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Yesus sudah menjelaskan siapa dirinya. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah orang-orang Yahudi pada saat itu mengerti dan menerima penjelasan Yesus? Jawabannya tidak.
Mereka tidak menerima, tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan selanjutnya, percumakah penjelasan Yesus ketika itu? Ya, karena mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang roti hidup itu. Percuma penjelasan Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang yang menolak Yesus. Tetapi, ada tapinya, bagaimana dengan kita? Bagi kita, apa yang Tuhan Yesus jelaskan, apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan, itu tidak percuma. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias. Menerima Yesus sebagai roti hidup. Bahwa saudara dan saya akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal dan juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kita meyakini itu, kita mengaminkan itu. Oleh karena itulah, hal yang kita dapatkan dari firman Tuhan tentang penjelasan Yesus bahwa dirinya adalah roti hidup, yang pertama adalah bahwa Yesus memberi hidup, yaitu hidup yang benar, hidup yang bermakna, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Allah, hidup yang sedia mengenal Allah di dalam Yesus Kristus melalui menyelami kehendak Allah. Menyelami kehendak Allah melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Sampai sekarang kita masih ada di dalam pandemi virus. Melalui pengalaman itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka kita semakin hari semakin mengenal Allah jika kita mau belajar tentang kehendak Allah. Apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Selain itu juga kita dapat semakin hari semakin mengenal Allah, yaitu melalui belajar firman Tuhan. Dalam pembelajaran itu, kita memohon kepada Roh Kudus agar supaya kita dapat mengerti, memahami akan firman Tuhan, kemudian menghayatinya, dan selanjutnya dalam pengertian itu, dalam penghayatan itu, kita mau berusaha untuk dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam keseharian kita. Sekarang ini banyak orang yang sudah dalam belajar Alkitab itu membaca Alkitab secara teratur. Setiap hari mau membaca beberapa pasal sehingga di dalam 1 tahun itu menyelesaikan pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Dengan membaca teratur itu, maka yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Dengan membaca, apalagi mau merenungkan dan menghayatinya, kita semakin hari semakin merasakan betapa kita dekat dengan Allah. Dengan berusaha memahami dan menghayati firman Tuhan, semakin hari semakin kita mengetahui tentang hal-hal yang diceritakan, yang disampaikan di dalam firman Tuhan melalui Alkitab yang kita baca.
Namun dalam pengalaman banyak yang ketika sudah membacanya sekian pasal atau sekian kitab berhenti. Kenapa? Bosan, nggak ada waktu, males, banyak hal atau banyak alasan sehingga kita tidak bisa untuk menyelesaikannya. Mari di tahun ini kita punya semangat untuk belajar firman Tuhan yang didahului dengan tertib, teratur, membaca pasal demi pasal di dalam Alkitab itu. Hal yang selanjutnya kita juga boleh belajar kehendak Tuhan melalui alam ciptaan Tuhan. Tanda-tanda alam yang dimunculkan itu dapat kita pelajari, di dalamnya ada kehendak Allah. Selanjutnya, saudara dan saya yang kedua, jika kita mengimani dan mengaminkan bahwa Yesus yang memberi hidup, maka pergunakanlah hidup itu dengan sebaik-baiknya. Artinya pergunakanlah hidup yang Tuhan berikan, karena kita tidak tahu berapa umur kita, sampai kapan kita ada di dalam dunia ini. Maka kalau demikian, maka marilah kita mau pergunakan hidup itu dengan bertanggung jawab. Karena kalau Tuhan mau mengambil dan memberi hidup, itu semata-mata karena kehendak-Nya. Kecelakaan pesawat, tragedi Sriwijaya Air SJ182 yang berangkat dari Jakarta menuju ke kota Pontianak pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 yang lalu sekitar pukul 14.40 WIB jatuh di Kepulauan Seribu bagian selatan, Kepulauan Seribu Selatan. Nelayan Pulau Lancang katakan dia melihat pesawat Sriwijaya Air itu jatuh ketika hujan deras. Dan ada bunyi ledakan 2 kali di bawah laut. Menurut informasi, ada 62 orang yang ada di dalam pesawat tersebut. Tidak ada yang selamat. Hidup seketika dapat diambil. Tapi sebaliknya, ada beberapa kesaksian dari penumpang yang batal berangkat karena ada alasan tertentu, dan mereka yang batal berangkat menuju ke kota Pontianak justru bersyukur karena batal. Karena mereka masih hidup. Kita boleh belajar dari peristiwa ini. Jika Tuhan masih memberi kesempatan untuk hidup, maka dengan caranya juga Ia menyatakan kuasa-Nya. Kita bisa merasakan, membayangkan betapa kehilangannya, betapa rasa duka cita, kesedihan dari orang-orang yang baik pasangan hidup, anaknya, saudara-saudaranya, itu masuk di dalam 62 orang yang ada di dalam pesawat Sriwijaya Air itu. Sebaliknya kita juga dapat merasakan apa yang ada di dalam benak dan hati orang-orang yang tadinya berangkat kemudian batal, betapa mereka menaikkan pujian syukurnya kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk hidup. Itulah yang mau kita lihat. Jadi pergunakanlah waktu, kesempatan
yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan banyak kebaikan. Agar supaya hidup kita bermakna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, utamanya bagi keluarga kita. Selanjutnya, hal yang ketiga yang kita dapatkan dari firman Tuhan pada hari ini adalah tentang Yesus sebagai juru selamat. Kita aminkan itu. Jika kita telah diselamatkan, maka nyatakanlah di dalam hidupmu bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan melalui cara hidup kita, agar supaya hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus menjadi milik kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jagalah hidupmu dan cintailah hidupmu, karena hidup merupakan tanda cinta Sang Roti hidup kepada kita. Teruslah semangat dalam menjalani tahun 2021 ini, meskipun pada awal-awal tahun ini kita sudah mendengar berita kecelakaan, duka cita dialami oleh bangsa. Dan kemudian meskipun di tahun 2021 ini pandemi masih saja berlangsung, juga kita harus tetap semangat meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok pada diri dan keluarga kita. Tapi merupakan kepastian bahwa Sang Roti hidup itu memberikan hidup dan memberikan yang kita butuhkan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan setelah khotbah ini memperbincangkan ada 2 pertanyaan yang disampaikan dan akan dibicarakan di dalam keluarga kita masing-masing. Amin.